Halo. Oke, halo Pak. Selamat sore Pak Paulus Bambang. Apa kabarnya? Selamat sore. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak. Kami dari teman-teman Sukor dan juga beberapa nasabah kami juga bersyukur banget bisa mengundang Bapak di tempat ini. Mungkin kami nanti akan mulai pukul 3 sore ya Pak ya. Kita sambil Yuk, menunggu partisipan. yuk, Mudah-mudahan mereka bisa on time untuk join bersama kami Pak. yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Selamat bertemu kembali kita. Rupanya kamu anaknya Irianto ya? Iya Pak. Kamu anaknya Irianto? Oh bukan Pak. Yang join hari ini ada 80 orang Pak yang mendaftar. Jadi Oke, kita emang batasin 80 karena Zoom kita maksimal 100 Pak. Jadi supaya teman-teman dari Sukor juga bisa join seperti itu Pak. oke. Saya tepat ya jam 3 kurang dikit saya udah harus selesai ya. Yes. Terima kasih banyak Pak. Ini saya soalnya harus admit satu-satu juga supaya nggak ada yang nyasar. Iya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang udah hadir di acara Sukor Talk berjudul Us From Home. Jadi pada siang hari ini kita kedatangan bintang tamu atau guest speaker yang luar biasa banget yaitu Pak Paulus Bambang WS, Direktur Astra Internasional dengan tema dampak sosial ekonomi dan sikap hati yang harus dimiliki di tengah COVID-19 ini. Karena tentunya kita menyadari ya teman-teman, di saat COVID-19 ini mungkin banyak teman-teman yang merasa bosan di rumah, sedih, bahkan banyak yang mengalami depresi. That's why di saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk kita bisa saling menguatkan dan tentunya kita juga harus memiliki sikap hati yang tepat supaya kita bisa betul-betul berkontribusi maksimal di era seperti ini. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada bintang tamu atau guest speaker pada siang hari ini, yaitu Pak Paulus Bambang. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Paulus Bambang. Apa kabar Pak Paulus? Ya, selamat siang Bernardus dan all Ya, partisipan. Ya, senang sebelumnya kami sekali. mengucapkan terima kasih Pak dari Sukor atas waktu dan tempatnya sehingga Bapak bisa hadir untuk memberikan kami semangat lah Pak di tengah krisis seperti ini. Ya, semua harus semangat ya. Saya mau mungkin 20 menit gitu saya akan kasih basic foundation dulu supaya kita bisa diskusi nantinya gimana ya. Jadi saya kasih sharing dulu pola pikir saya sehingga baik untuk sikap bagaimana kita mempersiapkan diri buat sebagai individu maupun perusahaan supaya tahu what is going on. Mungkin saya akan sharing sedikit ya sebelum nanti kita diskusi bebas buat kita. Oke siap Pak Paulus, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Silakan.
Ya, saya kasih lihat ya, kelihatan? Yes Pak, kelihatan Pak, Ya, jelas. saya kasih judul hari ini adalah From Headroom to Headboom, karena Anda para investor ini, para orang-orang yang lihat di Sukor tentunya kan sekarang pertanyaannya selalu headroom saya tinggal gimana ya. Ini ini seluruh perusahaan juga pertanyaannya adalah segini. Saya udah bosan dengar kalimat cash flow. Jadi masalahnya sekarang headroom saya tinggal berapa sih? Supaya kita bisa hidup itu kan butuhnya headroom juga di keluarga. Kalau Anda butuh atau di family finance, personal finance juga headroom saya tinggal berapa kalau COVID ini berlangsung. Bisa nggak dari headroom kita menjadi headboom gitu ya. Jadi pola pikirnya. Saya sedikit aja pola pikir. Sebelum, kenapa terjadi seperti ini dan menimbulkan kaget semua orang, sehingga Jakarta Stock Exchange juga turun dari 62 menjadi 42, pernah di bawah 4.000 hampir ini. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kondisi begini. Adalah kondisi yang semuanya positif. Before COVID ini semuanya positif. Manufacturing value index, jadi semua naik. Jadi kalau semua naik, nggak pernah berpikir akan terjadi boom yang seperti ini. Kita pernah merasakan tahun 98, kita pernah merasakan 2008, tapi belum pernah terjadi seluruh dunia seperti ini. Jadi bukan hanya kita, seluruh dunia tidak pernah merasakan seperti ini karena belum pernah kejadian sejak 100 tahun. Jadi nobody knows. Jadi dari progresif growth dari semua orang, optimis tahun 2020 is better than 2019, kenyataannya nggak seperti itu. Mendadak during COVID terjadi seperti ini, semua mendadak turun. Akibatnya seluruh dunia bingung mesti ngapain ini. Kita yang mau import dari China diblok, pindah ke Vietnam. Ternyata waktu Vietnam nggak bisa karena sebagian besar dari sana. Sekarang seluruh dunia lagi pikir gimana mau melakukan perubahan di global supply chain seperti ini. Nggak gampang. Karena tidak pernah berpikir akan terjadi global lockdown seperti ini. Jadi dunia sedang realign semuanya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ya kita lihat nih, global ekonominya sudah jadi negatif. Kemudian domestik ekonomi di kita juga jadi masalah, industri landscape kita juga semuanya jadi bingung, akan ada new playing field dan new landscape, customer behavior sekarang berubah. Barusan saya diskusi dengan salah satu pemain brick and mortar terbesar, IKEA begitu ya. IKEA sekarang dengan kondisi begini, IKEA Tangerang disuruh tutup, tapi kenaikan penjualannya 5 kali dibandingin di online 5 kali. Artinya apa? Bahwa orang bisa jualan. Jadi sekarang the biggest retailers itu ada di online, so the biggest shop di online. Customer behavior-nya totally beda. Dulu harus megang-megang kalau beli barang-barang IKEA. Sekarang nggak perlu, semua tinggal lihat gambar, percaya. Akibatnya apa? Competition structure kita berubah. Begitu masuk di online, kompetisinya adalah dengan sesama. Jadi misalkan orang beli handphone bisa dibandingin dengan 100 handphone. Orang beli kue bisa dibandingkan dengan 100 yang menawarkan kue yang sama. Totally different. Kalau dulu orang masuk toko, masuk tempat ini udah nggak pernah mikir yang lain, adanya itu. Sekarang dengan UBI menyebabkan company strength itu berubah. Semuanya Office kondo. Ya, yang lain masih. Oke, saya lanjutin ya. Jadi dengan ini menimbulkan company strength yang masing-masing akan beda. Ya. Ini kenapa semua jadi ya. Jadi akibatnya di company akan terjadi apa yang terjadi kalau close operation? Ada dua yang menarik, adalah company-nya itu operation stop. Tapi yang poin yang kedua yang menarik yang kita nanti bisa diskusi, Anda bisa lihat ya, banyak customer bukan hanya stop tapi left. Dengan kondisi yang seperti ini itu customer-nya banyak yang left. Ini yang mengerikan. Kalau saya di sini customer-nya stop karena revenue drop, karena memang dia stop membeli lumayan. Jadi saya memegang 4 business unit, saya lihatin benar nih customer saya benar-benar stop atau left. Kalau left dia pindah ke line anti, itu yang dangerous. Kalau ini yang terjadi, apa yang kita harus lakukan? Kita harus lihat benar-benar impacting company luar biasa. Akibatnya cash kita drive, banyak orang makanya dari headroom saya tinggal berapa? Karena cash-nya udah drop, orang bertanya sekarang headroom-nya tinggal berapa?
Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan cost reduction? Gimana capital saya? Saya kalau tambah jelek, apa yang saya lakukan? Apakah shareholders loan atau capital injection? Dan bagaimana dengan kompetitor? Orang-orang saya masih tertinggal nggak yang bagus-bagus? Atau orang saya yang bagus-bagus kasih kesempatan pergi ke yang lain? Jadi ini banyak sekali impact-nya yang tidak pernah kita pikirkan bersama-sama. Coba kita lihat nih Jakarta Stock Exchange. Hampir semua industri yang sebelah kiri, Anda lebih jago, teman saya akan snapshot aja untuk menunjukkan kepada Anda, semuanya nggak ada yang tidak kena dampak. Can you imagine first time in history seluruh dunia mengalami kasus seperti Jakarta Stock Exchange ini. Yang terjadi yang paling bawah itu adalah bisnis-bisnis di bawah yang Astra masuk, termasuk ke mining, finance, semuanya juga akan drop. Yang seperti ini adalah fakta yang menyebabkan kita harus berpikir yang lain. Itu sebabnya, tapi di antara itu ternyata tidak semua jelek. Jadi di antara industri-industri itu ada yang bisa championnya bisa muncul. Jadi satu industri bisa secara industri turun 40%, ada yang turun 60%, ada yang turun 20%. Ada industrinya turun 40%, ada yang turun 80%, ada yang plus 20%. Dari chart ini membuktikan bahwa per individual company bisa berbeda. Jadi champion-champion justru sekarang muncul nih. Mana yang betul-betul perusahaan yang champion ini sekarang kelihatan nyata sekali dibandingkan perusahaan yang growth-nya cuma ikut-ikutnya, growth-nya ikut the wave of growing dibandingkan perusahaan yang betul-betul building, ya building suatu kompetensi untuk jadi sesuatu yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita nggak pernah berpikir. Jadi berusaha untuk melakukan yang ini. Itu sebabnya ini yang saya lakukan, ini yang perlu kita akan lakukan nih. Bagaimana sih, berapa jauh sebetulnya sih kita mau terjun ini? Jadi how long can do they go gitu ya. Jadi berapa terjun nih? Ini ada saya gambar 3 yang terjun paling atas. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian bagaimana stay di landasan dan kapan dia akan naik lagi. Jadi kalau di gambar ini semuanya akan jadi berbeda. Strategi kita di masing-masing, saya nggak perlu bahas detail-detail karena Anda juga bukan tidak terlalu teknis begitu. Yang paling penting ini loh, kondisi yang dihadapi oleh kita semua. Yang sebagai the player adalah kita mempertanyakan diri kita, how low can we go kalau ini semua turun. Ini menunjukkan strong foundation saya. Kemudian how long do we stay? Headroom saya sampai sejauh mana. Kemudian kalau sampai ini COVID selesai dan kita akan naik, kemudian how fast? Ini menyebabkan headbloom kita kayak gimana. Ini adalah sesuatu yang setiap hari kita memikirkan, setiap industri berbeda, setiap perusahaan di dalam industri itu berbeda, tapi intinya ini yang harus menjadi pemikiran kita, keyakinan kita. Jadi kalau saya sendiri, saya optimis, pasti akan dibalance antara livelihood dengan ekonomi akan dibalance di end of the day. Kalau minggu depan sudah mulai masuk lagi dengan segala macam, saya pikir semua akan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Walaupun dunia masih bingung mau kemana. Karena apa? Semua orang udah nggak mau tinggal di dalam ekonomi growing. Semua orang udah mau kerja lebih lanjut. Ini yang sangat penting buat kita. Jadi intinya apa? Nah sekarang ini intinya adalah ini loh yang perlu dipersiapkan oleh banyak orang adalah adanya new era. New era buat kami, ya, yang saya udah presentasikan juga di Kompas TV minggu lalu, atau ini loh yang new era yang saya sebagai perusahaan harus hadapi, dan saya sebagai pribadi, Anda sebagai pribadi, khususnya milenial harus hadapi. Ada 5 setidaknya, sebetulnya ada 7, tapi saya ambil 5 yang sangat penting, yang akan mengubah the whole structure of the industry, the whole structure of management. Saya membawai lebih dari 30 perusahaan, 10.000 karyawan dari 4 different business unit termasuk digitalization. Saya melihat ini akan jadi mengubah semua pola pikir saya memanage anak-anak perusahaan, memanage perusahaan-perusahaan untuk maju, totally berubah. Apa yang berubah? Nomor 1 adalah digital collaboration. Sekarang kita bisa melakukan kolaborasi, baik dengan pemasok, ya, pemasok dengan customer kita bisa melakukan. Tapi yang paling penting di ledger kolaborasi yang selama ini tidak pernah kita tahu apa? Ternyata dengan karyawan. Antar karyawan, antar departemen sekarang kolaborasinya luar biasa. Apalagi dengan software, dengan Teams, dengan file sharing. Dulu nggak pernah dipikirin. Kita file sharing bikin garap sama-sama, project sama-sama, semua tidak, biasanya cuma sending file input. Tapi sekarang udah jadi satu kesatuan, dan bahkan kita bisa melakukan kolaborasi on the real time dengan segala macam cepat. Kalau dulu tergantung dia bisa atau tidak. Jadi meeting seringkali nggak 100%. Karena apa? Ada yang nggak bisa, ada meetingnya. Kalau sekarang tuh hampir semua meeting 100% bisa. Karena kita bilang, kapan bisa? Lock dengan tim semuanya bisa 100%. Can you imagine? In this collaboration tuh hampir meeting kita 2 bulan 100% attendees. Dan saya bisa ngikutin 2 meeting atau maksimum 2 meeting, 3 pernah ya.
2 meeting sekaligus ini. Sambil saya present Anda, kalau saya dengerin sebelah sini iPad saya dengan Zoom atau dengan Teams, saya bisa multi level, bisa melakukan gini, kecuali kalau presentasi nggak bisa karena fokus. Tapi kalau hanya attendee, saya bisa lakukan putusin sana sini. Jadi ini akan merubah semua perusahaan-perusahaan untuk melakukan collaboration-nya. Yang kedua, digital present. Ini yang sangat penting yang kita mau lakukan adalah di perusahaan-perusahaan bagaimana digital kolaborasi ini, present ini sangat penting. Kalau dulu digital present itu hanya sekedar salah satu dari omni channel. Tapi sekarang adalah harus jadi prime, harus jadi primus inter pares. Jadi kalau orang sampai nggak punya present ini, tadi kalau saya katakan di semua Jakarta Stock Exchange itu nggak banyak orang yang punya digital present menjadi primus inter pares. Semua digital present ada, tapi untuk supporting the hal. Even kayak kita pun ya, kita punya online apapun, tapi tidak betul-betul menjadi the prime. Kita hanya supporting karena ada yang lain. Yang ketiga adalah digital engagement. Ini yang akan jadi banyak sekali bagaimana kita engage customer. Kita nggak pernah mikir bisa engage customer sekarang lama. Bisa dari sales kepada pemilik atau calon pembeli bisa setengah jam, kadang-kadang malah sejam ngobrol. Nggak pernah dilakukan di kantor, cuma 5-10 menit untuk lihat. Sabtu Minggu cuma 10 menit. Dari kami juga digital engagement luar biasa. Di properti kami kita bisa engage dengan customer luar biasa, nunjukin sana sini, bahkan handover rumah dengan cara pakai digital engagement. Nggak pernah dilakukan dan berjam-jam mereka bisa. Karena mereka juga senang di telepon untuk bicarain soal proyeknya, soal apapun yang tidak pernah terjadi. Untuk itu kita butuh digital backbone. Semua akan melakukan backbone digital sehingga saya yakin di negara ini nanti priority pemerintah untuk APBN berikutnya adalah membangun backbone dari infrastruktur. Karena selama ini kita nggak bisa. Sekolah disuruh work from home, caranya gimana? Infrastruktur gimana? Bukan hanya di Indonesia, di US saja. Anak saya sekolah di US nggak bisa secara langsung. Dia butuh penyesuaian, apalagi di kita. Dan ini akan merubah semua sekarang. Jadi backbone bagaimana kalau kita melakukan seperti ini. Dan yang terakhir yang akan mengubah pola pikir adalah digital empowerment. Di mana kita cara manage anak buah, cara manage totally different. Kita memberikan kesempatan mereka untuk melakukan sesuatu secara yang different, yang tidak bisa sama dengan sekarang. Jadi ini 5 hal yang saya lakukan di dalam bisnis itu, infrastruktur, logistik, IT, properti, digital, untuk mengubah nanti offering nanti setelah COVID ini Anda akan melihat offering yang kita berikan baik untuk properti kita, baik untuk infrastruktur kita, baik untuk logistik kita. Kalau Anda mau pesan Astra Renekar, mau pesan apapun, totally different, bukan sekedar present biasa, tapi sudah memikirkan sesuatu yang terjadi. Jadi ini yang saya akan lihat ini, dan ini yang menyebabkan bagaimana caranya yang kita lakukan adalah kita melakukan dengan DET strategi, DET framework. Ini yang saya pakai. Kalau Anda ingin tahu detail mengenai DET, melihat di di YouTube saya dengan judul PSBB 4, saya ceritain mengenai Defend, Extend, Transform. Jadi di YouTube saya hampir setiap minggu saya muncul, kecuali minggu ini saya akan nanti masukin hari Kamis, tapi every week saya berikan hal ini. Karena banyak orang nanya, Pak Polos gimana? Udahlah kamu baca aja di YouTube. Daripada saya diundang berkali-kali di mana-mana untuk ngomong yang sama, saya bikinin, Anda lihatlah di YouTube saya bagaimana Defend, Extend, Transform your company, dan yang PSBB 3 bagaimana sebagai individu Anda meningkatkan kompetensi Anda dengan can do spirit, yaitu your core competence, your ancillary, kemudian your new age. Itu saya udah tulis sehingga kalau ditanya gimana Pak, udah kamu nonton YouTube saya, kalau ada YouTube saya baru boleh tanya. Tapi untungnya mereka udah puas dengan saya berikan gini, karena seminar gini kan nggak bisa lama. Tapi intinya ini yang harus dilakukan oleh semua orang supaya bisa, termasuk kalau kita sebagai pribadi ya, bagaimana kita meningkatkan kita sendiri supaya kita nanti waktu setelah COVID kita menjadi profesional atau Anda sebagai investor yang berbeda. Anda harus strategi, defense strategi Anda mau kayak gimana di dalam investment. Saya juga melakukan defense strategi saya untuk investment supaya mantap kayak gimana. Gimana extend strategi saya untuk sebagai investor. Bagaimana mentransform kita, karena ini saatnya. Rasanya saatnya kita melakukan sesuatu sehingga ini menjadi sesuatu yang bagus. Jadi buat saya ini sangat penting nih. Prinsip ini saya lakukan karena sangat penting buat kita melakukan hal ini. Saya ke contoh di dalam nanti ada lihat di YouTube saya ya. Contoh ini bagaimana Astra Tol. Kita udah punya aset. Ini drop semua tuh, drop 70%, nggak ada orang yang naik jalan tol karena PSBB. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan, sekarang kita punya kemampuan untuk melakukan operation toll road. Kita offering. Yuk, Anda punya tol, daripada Anda punya tim, sekarang kita
tawarin. Akhirnya sukses, kita bisa melakukan sesuatu. Dan akibatnya nanti kita akan masukkan dengan kita punya rest area di 456 di Semarang, Solo. Nanti kalau ada kesempatan ke sana, ini sesuatu yang totally different. Transformation dari rest area yang biasanya buat P, petrol sama pre, kita lakukan dengan play, and then children playground bagus, kemudian etalase bagus yang tidak pernah ada di Indonesia. Rest area seperti ini. Tujuannya apa? Kita mau melakukan define, extend, transform. Dan ini bukan hanya fisik yang melakukan transformasi, itu semua dalam bentuk IT. Nanti Anda ke sana, semua login dengan IT. Nggak ada pembayaran ini. Anda bisa lihat facial Anda dan segala macam. Ini untuk apa? Untuk supaya mereka engage dengan digitalnya saya lakukan di sini. Jadi ini yang kita melakukan, rubah rest area dari normal biasa menjadi rest area yang digital. Itu seperti apa sih? Kita ngajarin small and medium enterprise untuk masuk ke digital di level gini. Dan akibatnya apa? Terakhir saya bilang kuncinya adalah ini loh. Kalau Anda tadi tanya bagaimana kita mengembangkan diri kita, ini 4 hal. Ini di PSBB 2 atau 3, nanti Anda lihat karena udah sampai 5 sekarang ya. Nomor 1, benar-benar kita mesti build on belief kita. Belief kita secara normal sebagai pengusaha, saya punya belief apa? Kapan ini berlalu? Tapi sebagai pribadi, Paulus Bambang, saya believe bahwa God is in control. God akan tolong saya. God is really alive for me. Kalau God is alive, saya mesti lakukan sesuatu. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa, karena God is alive. Itu yang saya pegang. Baik spiritual belief dan juga business belief. Business belief, saya akan muncul sebagai pemenang dan saya akan nyiapin betul bahwa ini tidak akan lama lagi, dan kalau tidak lama saya punya headroom yang lebih bagus daripada headroom saya. Jadi spiritual belief sama business belief itu harus jadi satu kesatuan. Kemudian untuk itu menunjukkan ke behavior kita. Apa behavior kita? Kita lakukan kalau kita believe bahwa God is in control, Tuhan tolong kita. Business belief kita adalah kita melakukan sesuatu bahwa akan bagus. Makanya behavior saya apa? Karena belief saya adalah employment penting. Kalau kamu PHK satu orang, itu menciptakan satu preman. Itu belief saya. Jadi kalau PHK satu orang menciptakan satu preman. Behavior saya apa? Ya jangan, kita nggak PHK. Kita coba lakukan segala sesuatu. Coba waktu masa work from home, mereka disuruh produktif, di cut cost, tapi bukan karyawan. Kita believe kepada, kita kumpulin semua karyawan di bawah saya. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kamu kerja lebih keras ya. Supaya perusahaan ini dari headroom yang pendek menjadi headbloom. Jadi kita kumpulkan, kita datang ke customer masing-masing, kita lihat ke supplier kita nggak akan potongin apa-apa deh, kita akan honor kontrak, kita akan bayar kontrak, karena itu kewajiban kita. Tapi tolong, lakukan begini-begini. Ini yang merubah behavior kita, karena kita believe kita ini bukan doomsday, ini bukan Armageddon, ini bukan light, dan kita believe apa yang kita lakukan buat sama Tuhan akan lihat, karena itu akan mengubah behavior kita, how to treat your customer, how to treat your supplier, and how to treat your employee. Nah, kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, belief, spiritual belief maupun business belief Anda, dan mengubah behavior Anda terhadap investor, terhadap supplier, terhadap everything, baru kita mengembangkan soal profesionalisme dan skill ini. Nanti Anda bisa lihat di PSBB 3, saya bicara can do spirit ini. Apa? How do you plan a step ahead kita? Kalau kondisi begini, ternyata saya nggak punya apa-apa di profesionalisme. Jadi banyak orang malah waduh di PHK, terus banyak di LinkedIn tuh datang ke saya, Pak, bisa nggak saya dipecat, bisa nggak terima pegawai saya di Astra? Banyak sekali dan banyak direct message. Saya bilang, how come gitu kan ya? Oh, Anda dipecat kok masuk di Astra? Ya, memangnya Astra mau nerima yang begitu? Gitu. Kan itu dibuatnya lucu sekali. Malah tidak mempersiapkan bagus kondisi begini. Jadi tujuannya adalah profesional, Anda siapkan betul kondisi begini, apa yang kurang. Kenapa kok saya sampai dipecat? Kenapa sampai saya disingkirkan dari perusahaan? Anda mesti redo lagi, bukan terus melamar pekerjaan dengan skill yang sama. Wah, berarti ada something nih. Saya di company saja tidak dijadikan core. Apa yang saya mesti improve? Kenapa ada orang yang the last man standing? Kenapa saya yang duluan kena? Ini merubah pola pikir. Jadi kalau termasuk dari kita semua sebagai profesional, kalau Anda sekarang udah mulai goyang, nanti Anda mulai ditanya, kamu sudah digaji potong separuh dan sebagainya, Anda harus think semua. Kenapa saya? Ini harus dilakukan improvement betul-betul, baik profesionalisme dan skill Anda, supaya Anda lakukan. Saya pun sekarang masih belajar loh. Saya belajar online Harvard, saya belajar apa. Every day saya belajar sesuatu yang baru. Sehingga apa? Saya penuh gini supaya tahu ini ada sesuatu yang different. Dengan belajar sesuatu yang baru, nanti kita keluar, kita punya skill yang baru, sehingga perusahaan bisa melihat sesuatu yang baru.
Jadi ini Bernardo sebagai pembukaan saya 20 menit persis. Jadi ini memberikan perspektif sebelum nanti kita tanya jawab sehingga kita masih punya waktu 25 menit untuk tanya jawab dengan di audience yang membutuhkan sesuatu. Semoga ini. Jadi sekali lagi saya harapkan Anda bisa lihat kalau nanti pengen lihat LinkedIn saya, ini adalah lihat ada saya komplit di LinkedIn baik di Instagram, Facebook, YouTube, dan silahkan semua yang saya cerita tadi secara detail kalau Anda ingin lihat ada itu. Jadi di soal spiritual di PSBB 1, tanggung jawab sosial di 2, can do spirit untuk personal, skill, intis, strategi company, DET, strategi dan sehat, semua lakukan. Dan nanti Kamis ini saya akan muncul yang ke-6, ya, muncul ke-6 PSBB ini. Itu aja bukan dari saya. Silahkan. Oke Pak Paulus Bambang, terima kasih banyak buat sambutan yang luar biasa Pak, penjelasannya sangat clear buat kami semua. Nah, di akhir sesi Bapak sempat menyebutkan 4 hal yaitu belief, behavior, professionalism, dan juga skill, Pak Paulus Bambang. Nah, saat ini banyak anak muda terutama yang mengalami penurunan pada belief akan diri mereka sendiri Pak. Karena banyak yang mengalami misalnya PHK, atau menganggur, tiba-tiba ordernya macet, sales nggak achieve target. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mengalami keminderan atau mengalami kerendahan diri, Pak, setelah menghadapi krisis yang beruntun ini, Pak, dikarenakan COVID-19? Tadi saya bilang, silahkan yang seperti itu Anda dengerin dulu dari YouTube saya PSBB yang ketiga ya, soal Can Do Spirit. Ya, ini sangat penting karena itu panjang sekali, 24 menit ya. Jadi kalau Anda ke situ, saya terangkan kan, itu intinya adalah gimana? Justru dalam keadaan begini, from shaking, jangan justru waktu Anda misalkan di PHK, Anda kemudian sampai di rumah galau, Anda malah berpikir, kayak gimana? Justru Anda lihat tadi ya, saya bilang, what's wrong with me? Ya kan? Ini mesti saya rubah skill saya. Kalau sampai saya di PHK, sampai saya nggak ada kerjaan, saya mesti redo lagi. Makanya Anda nanti lihat di YouTube yang ketiga ya, saya mesti ngerubah nih. Kalau tidak ngerubah, ya di profesional dan skill saya, ya akan jadi korban lagi. Hanya yang nerima pasti perusahaan-perusahaan. Sekarang siapa yang nerima pegawai dalam kondisi sekian? Ya, kondisi apa sekarang? Jadi be realistic. Justru sekarang ini Anda mesti rubah lagi your can do spirit, your core. Mungkin core Anda nggak bagus sehingga akibatnya Anda menjadi di PHK. Kan nggak ada orang mendadak di PHK kan. Kalau perusahaan Anda down semuanya harus di PHK, berarti Anda lihat nih, ada nggak yang saya harus lakukan. Jadi nanti Anda bisa lihat can-nya adalah core-nya Anda harus lakukan. Jangan sampai justru malah grogi, malah hanya mencari-cari kesempatan Anda mendalami your core. Coba cari lagi kursus di online banyak. Sekarang lagi online murah, banyak yang free seminar untuk segala macam. Coba kembangkan. Kalau Anda di bidang apa? Marketing, ngerti nggak marketing on digital things? Jangan tahunya marketing gaya lama, pakai below the line, udah nggak ada semua. Ini double things new kok. Anda mau jadi apa? Misalkan orang IT sekarang adalah IT Scrum, IT model Python, IT model C550, IT model digital yang sangat berbeda dengan IT zaman dulu yang tahunnya cuman basic. Ini semua berubah. Jadi kembali ini buat saya adalah sesuatu kamu revisit your own core. Kalau tidak, ya Anda kan galaunya akan tambah panjang dan malah makan menderita ini. Pupung sekarang adalah Anda mesti revisit your own core. Oke, Pak Paulus. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di grup chat. Nanti kita akan segera tanyakan ke Pak Paulus Bambang berkaitan tentang dampak ekonomi maupun sikap hati yang harus kita miliki di tengah COVID-19 ini. Oke, Pak Paulus Bambang, sesuai dengan list pertanyaan yang telah kita tanyakan ke Bapak sebelumnya, Pak. Nah, mungkin COVID-19 tidak hanya melanda kita semua yang join acara ini, Pak. Keluarga Bapak pun pasti mengalami hal ini, Pak. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan sebagai kepala keluarga dan juga sebagai pimpinan keluarga untuk menenangkan keluarga supaya tetap stay positif dan tetap berkarya di saat seperti ini, Pak? Di keluarga saya nggak ada yang malah down. Kita malah very productive. Karena from the beginning kita tahu tadi kan, believe. Kita believe, spiritual belief kita udah kita bangun dari awal. Tuhan pasti punya rencana buat kita. Kenapa kita terjadi segini? Jadi nomor satu, everyone di keluarga saya tahu, believe. God is in control. Spiritual belief kita kuat, kita sering penyembahan, kita sering doa, itu sudah membuat kita strong. Tapi yang kedua, business belief kita. Kalau anak saya businessman, anak yang pertama businessman, business belief ya, kamu harus lakukan sesuatu supaya justru dalam kondisi begini, engkau melakukan sesuatu yang different.
dia melakukan bisnis yang different, dia kerjanya adalah di resto, di beberapa mall tutup, ada di perkantoran, dia rubah gayanya ya. Dia Donburi Ichiya di Menara Astra, kemudian di Neo Soho, di Peak, kan ditutup mallnya. Apa yang dilakukan? Tapi kan dia punya spiritual belief bahwa Tuhan tolong, dan business belief dia punya. Dia lakukan DET strategi. Jadi dengan gimana dia offering sekarang ready to cook, kemudian offering ready to eat, dan juga malah offering sauce. Jadi ini malah DET-nya lakukan dari defense-nya, bagaimana merubah dari dine-in menjadi delivery online. Kemudian yang kedua, extend-nya dia menawarkan ready to do, ready to eat yang nggak pernah dilakukan. Anda bisa coba lah Donburi Ichiya, Anda call di Donburi Ichiya itu, jadi ready to cook, ready to eat, dan juga malah jualan sauce. Siapa yang mau beli sauce-nya supaya bisa di rumah. Jadi bisa lakukan. Dan yang malah menantu saya di luar negeri, dia bilang kesempatan di sini kan kamu punya sesuatu, banyak orang yang lagi bingung untuk mikirin mengenai headroom. Nah dia sudah kerja 6 tahun di satu perusahaan besar, kondisi begini, karena dia orang corporate finance, tahu bagus, your skill kuat, banyak orang nawarin dia pekerjaan, mau nggak pindah, padahal 6 tahun sudah enak. Dan oke, begitu dia mau, malah dalam kondisi begini, dia mendapatkan promosi luar biasa, malah naik, dan malah berani pindah ke perusahaan yang bukan karena offering, tapi karena diinter sama orang, kondisi begini ternyata orang-orang yang dibutuhkan, orang yang pintar bikin headroom, jadi headroom itu dikejar sama orang. Jadi ini adalah saatnya saya juga melihat, wah orang-orang jago sana itu saya ambilin nih, karena dia hebat gitu kan ya. Karena untuk menolong terbukti dalam keadaan gini. Jadi semuanya bisa. Jadi kami nggak ada yang terdampak, karena benar-benar kita udah perkirakan dari awal kita lakukan bersama. Saya dengan keluarga di sini makin aktif, saya sangat simpel. Tahu nggak, 37. Saya dari 5 April sampai 18 Juni itu 37 undangan kayak gini nih, Bernardus. Wow, Saya luar mau, biasa. kenapa kalau Anda undang saya mau? Karena buat saya juga senang ketemu dengan, saya nggak tahu siapa Sukor Security, baru saya lihat ya. Tapi buat saya ini latihan, kalau ditanya itu saya senang. Karena ditanya itu latihan buat saya mengembangkan diri. Selain buka network kan, jadi saya kenal nanti banyak, mungkin saya nggak tahu siapa itu Sony Christian, saya nggak tahu siapa Stella, siapa itu Herlin. Dengan kayak gini kan dia kenal saya. One day saya butuh kan bisa kita lakukan gitu. Ini network saya banyak yang kenal saya dengan 37 berapa ini, saya buka catatan saya udah 37. Can you imagine undangan ya. Nanti malam kalau Anda pengen lihat, Anda malam saya akan ngomong di CBC, di CBF, Asensi dan CBF, CEO Business Forum. Nah, nanti malam juga jam 7:30. Can you imagine? Jadi buat kita adalah malah ini kesempatan saya belajar baru di Harvard, saya pagi-pagi bisa belajar Alkitab, sekarang bisa malah nyiapin khotbah tiap hari, saya bisa tiap baca malah bisa nyiapin khotbah yang nggak pernah kita pikir sebelumnya, karena efektif. Nggak ada meeting yang 1,5 jam saya mesti jalan luar. Jadi banyak hal. Jadi kalau Anda prepare well, nggak ada pengaruhnya sama sekali, justru lebih produktif, lebih bagus, dan ini menjadi bekal saya nanti setelah tanggal 27 saya masuk di kantor, dan anak-anak akan totally different Paulus dan different keluarga saya. Kita makan makanan rumah, kita nggak pernah beli makanan di restoran, makan rumah, beli sana sini. Sesuatu yang totally happy as long as you prepare. Yes, Pak. Jadi kita harus prepare ya Pak akan segala sesuatu yang kita alami di kehidupan ini supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Pak setelah COVID-19 ini. Nah, pertanyaan dari Stella Pak. Jika perusahaan kita sangat terdampak oleh COVID sehingga penurunan revenue hampir 90%, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan sisa cash kita? Apakah sebaiknya defensif atau segera kita berpindah investasi ke bidang yang lain? Kalau saya itu umum, khususnya begitu, tergantung dari masing-masing ya. Kalau Anda melihat perusahaan yang sekarang ini masih yakin bisa dipertahankan after COVID, kamu defense dulu. Udah kalau dormant atau disimpan cash itu sekarang jadi king kan. Lakukan ini. Karena kamu yakin bahwa your core setelah COVID jadi bagus. Jadi Anda preserve cash, headroom cash untuk protect your business sekarang. Tapi kalau Anda believe nanti menjadi hilang ya dengan kondisi begini, orang-orang jadi bisa kelihatan, Anda kesempatan sekarang sweet, pumpung kesempatan, ada kesempatan gitu. Jadi tergantung dari masing-masing jenis perusahaannya. Nggak bisa terlalu umum. Jadi untuk Stella, detailnya harus tahu persis apa. Tapi kuntinya ada sekarang ini cash sangat penting. Jadi headroom Anda sangat penting. Tapi jangan sampai Anda mematikan ya. Anda mau pengen angsa telur, jangan matiin angsanya. Kalau Anda beli bisnis Anda masih grow in the future dan akan menjadi prospektif, nah Anda mesti siapin cost Anda, bukan hanya protect, sustain pada waktu kondisi sekarang, juga nyiapin pada waktu growth. Seperti anak saya tadi,
dalam kondisi restoran ditutup semua, kita siapin cash untuk malah bikin sesuatu yang nggak pernah di-offering, ready to cook dan ready to eat. Ya invest kayak gini, kondisi gini kok invest. Malah ini, iya supaya nanti dia bisa mengeluarkan sesuatu yang lain. Jadi keberanian juga invest for the future sangat penting. Tidak hanya mikirin terus menangisi apa yang sudah yang lama, ya sudah nggak bisa. Ini harus berani lakukan sesuatu, Stella. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak. Saat ini kan Bapak telah berkarir lebih dari 30 tahun di bidang industri, Pak. Nah, pengalaman Bapak di saat paling bottom yang seperti mirip-mirip COVID-19 ini apa yang pernah Bapak alami pada waktu muda atau awal karir Bapak sehingga Bapak bisa bangkit dan bisa menjadi sukses seperti sekarang, Pak? Nggak ada yang seperti ini karena ini seluruh dunia pengaruh ya. Nggak ada. Ini adalah the first yang terlalu besar di mana seluruh bisnis di bawah saya pimpin semuanya down. Oke. 30 company semua down, dari jalan raya, logistik track, sebagai IT, Astrografia, properti semuanya down. Belum pernah kejadian seperti itu. Ya, itu yang dampaknya besar. Itu sebabnya pengalaman kita dulu, saya pengalaman tahun 92 waktu Astra harus Om William menjual Astra, harus menyerahkan Astra karena dia ada kasus, sehingga kita punya pimpinan baru tahun 92, 97, 98 krisis ekonomi. Waktu itu berat sekali, utang Astra adalah 14 dari equity, semua kita masalah. Saya waktu dipindah Astra Grafia utangnya besar, pada perusahaannya semua rugi, akhirnya semua perusahaan itu dijual atau ditutup, tinggal utang aja di sini, saya harus memberikan utang. Tapi prinsip tadi, spiritual belief saya, utang harus dibayar. Kita tidak melakukan haircut, tapi restructuring. Jadi orang percaya sama kita, kita nggak mau melakukan haircut. Tapi kan kembali hanya kita aja. Yang lain itu kan nggak ada pengaruh seperti itu. Jadi menolong sekali. Jadi trust cepat begitu pun gini. Kemudian tahun 2008 Lehman Brothers, waktu saya di United Tractors, begitu ada inventory saya jualan truk 2 tahun, tapi tidak ada yang semasif sekarang. Kalau sekarang tuh semasif semua turun. Saya beruntung kita tuh perusahaan yang tidak utang banyak, kita nggak believe sama utang. Orang yang berhutang itu menjadi budak yang mengutanginya. Itu saya believe, spiritual belief dan business belief saya. Itu sebabnya kita utang itu sangat konservatif, sehingga kondisi begini kita masih kuat karena kita menggunakan modal kita cukup kuat. Oke. Siap. Mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan lagi bisa diketik di sebelah. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Nah, ini ada dari Melinda. Ada pertanyaan dari Melinda Nicolin. Nah, industri otomotif di Indonesia kedepannya akan menuju arah EV car. Saya invest future di nikel, materi utama untuk lithium baterai. Bagaimana pendapat Bapak tentang perusahaan produksi nikel di dunia ini? Nikel, Pak. Itu tergantung belief kita ya. Rasanya sih seluruh dunia akan menuju ke EV. Tinggal berapa lama. Ya, semua akan menuju ke EV karena ada karbon, ada pengaruh environment, menuju ke EV lah. Itu sih mau nggak mau. Cuman kan kita apakah 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun itu masing-masing berbeda. Kayak sekarang di China aja baru 10%, di Amerika yang hebat-hebat paling juga baru 10%. Combustion engine tetap ada. Tapi tinggal berapa lama. Kalau semua sepakat untuk menghilangkan combustion engine menuju EV misalkan 20 tahun, Anda harus pikir, nah Anda mau invest lah. Kalau Anda invest di future di nikel, waktu nanti Anda masih punya headroom nggak untuk menunggu bisnis ini 10-20 tahun? Kan semua tergantung headroom Anda. Kalau Anda kuat untuk headroomnya panjang, silakan invest untuk nanti itu. Tapi kalau Anda nggak punya headroom sebesar itu, nah apa yang kita lakukan? Nah ini yang masing-masing orang bisa lakukan reviewnya masing-masing. Oke, Pak. Nah, kemudian Pak, saat ini kan kita Bapak mungkin sudah mengalami krisis banyak kali ya Pak ya. Tahun 98, 2008, dan 2020 Pak. Bangkit lagi dari krisis itu gimana Pak? Untuk membangkitkan semangat Bapak lagi di tiap masa krisis itu yang tetap Bapak pertahankan sampai sekarang Pak? Itu tadi, kembali saya selalu prinsip begini, di dalam waktu kita menghadapi krisis, itu harus kita mempunyai sesuatu untuk yang kita achieve. Ya, kita achieve. Saya believe dengan yang can do spirit ini, bahwa krisis itu tidak membuat saya down. Jadi saya believe kalau ada masalah, misalkan saya mengalami tahun 2008, 2009, kita bicara soal down. Pada waktu itu 2 tahun kita punya inventory, nggak bisa, saya di UT jualan, apa yang kita lakukan? Kita back to core. Kembali C tadi ya, Anda baca tadi, core saya benar nggak?
Ini mesti improving the core, Kak. Begitu saya believe di core, makanya saya semangat terus untuk melakukan passionate untuk new things. Kenapa? Karena core ini saya harus perbaiki. Jadi saya perbaiki di United gimana merubah jualan dari B2C menjadi B2B dan jadi fleet. Jadi kita fokus ke sana. Akibatnya dengan kita yakin ke sana, saya menyiapkan perusahaan, saya menyiapkan karyawan, dan saya menyiapkan diri sendiri dengan cara berbeda. Jadi kembali, krisis itu tidak akan membuat kita jatuh kok. Yang membuat kita jatuh tuh mindset kita, pilihan kita mau jadi jatuh atau tidak. Tapi kalau pilihan kita enggak, krisis ini membuat saya shift, membuat saya sustain, membuat saya lebih bagus lagi, itu yang nanti sore, nanti malam 7:30 saya akan ceritain, ini membuat kita pilihan-pilihan ini. Jadi pilihan ini sangat penting buat kita. Jangan sampai di dalam krisis begini malah Anda melakukan sesuatu yang berhubungan dengan core competence Anda itu, benar. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Theo, Pak. Dengan kondisi COVID-19, kondisi keuangan dan pembayaran pasti akan menjadi kendala utama oleh semua bisnis. Sehingga banyak bisnis yang tutup, cash flow bermasalah. Meskipun penjualan masih cukup lumayan. Nah, strategi keuangan apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk bisa survive, untuk mempertahankan cash flow yang baik? Apakah harus pinjam ke bank atau menunda pembayaran atau bagaimana menurut Bapak? Ya, kan kembali di dalam cash flow ada 3 hal kan. Cash flow itu terdiri 3. Yang pertama operating cash flow. Anda bisa nggak operating cash flow-nya dipegang dulu? Kita jangan ngomong soal accounting profit lah. Profit itu tinggalin dulu dalam kondisi begini kan. Ya Anda bisa jualan, tapi kalau Anda jualannya pakai term of payment tinggalin dulu. Sekarang operating cash flow Anda jalan nggak? Dari AR Anda bisa tagih nggak? Inventory yang ada bisa Anda jual nggak? Jadi conversion of your AR, inventory itu sangat penting untuk operating cash flow. Ini yang harus strategi betul-betul nih. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau operating cash flow kita udah beresin bagus, kita udah manage AR kita, inventory kita, karena itu 2 komponen yang utama selain kita punya cash, ini kita bisa manage. Yang kedua, kita baru bilang financing cash flow kita bisa bagus nggak? Kita masih dengan bank masih dipercaya nggak? Kalau financing cash flow kita masih bagus, bank masih ada, kita aman. Kalau itu pun sampai nggak bisa, bank udah nutup buat kita. Yang ketiga adalah kita bicara shareholders kan, financing dari shareholders. Anda mau pasti believe nggak industrinya? Kalau enggak ya harus ada shareholders loan. Nah kalau ini kita bisa lakukan shareholders loan, akhirnya hidup. Baru terakhir kita potong investing cash flow. Investment cash flow dipotongin dulu sementara lah, yang tidak penting. Jadi manage cash flow itu sebetulnya 3 hal itu harus dibalance betul-betul. Tapi yang banyak pengusaha sekarang itu bingung karena cash flow-nya nggak bagus, dia terus bingung. Kenapa? Karena cash flow-nya nggak bagus, dia selama ini utangnya terlalu besar, debt equity-nya sih nggak masuk di akal gitu. Dulu pikir modal dengkul paling enak. Nah kalau modal dengkul paling enak sekarang kena akibatnya. Terlalu lah kasus 97-98 yang rusak apa? Perusahaan yang banyak utang. Tahun 2008 itu kenapa yang rusak? Banyak orang yang banyak utang. Nah ini kalau ini terus diulangi terus ya, begitu utangnya lebih debt equity-nya nggak karuan di atas industri bilang 2, Anda 4, industri bilang 1, Anda 2, industri bilang setengah, Anda 1. Ya pada dalam kondisi begini ya kalang kabut dan belum tentu bank mau ngasih bong Anda selama ini kondisinya begini. Jadi kembali cash flow itu harus dimulai dari manage seperti itu sebetulnya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Melorin. Untuk company bisnis yang punya money management sehat, berapa besar persen hutang wajar sehingga cash flow tetap sehat? Persentase investasi untuk dana cadangan tambahan. Tergantung dari masing-masing industri, Melanie. Misalkan saya di industri jalan tol ya, itu kan 30 equity, 70 loan. Itu tol benchmarknya seperti itu. Nah kalau kita bisa, itu berarti 2 kali. Kalau saya bisa bidang 1,5 kali kan lebih aman. Atau 2 kali kurang dikit bisa aman. Jadi kembali masing-masing industri itu sangat-sangat berbeda. Financial misalkan debt to equity bisa 8. Kalau Anda di perusahaan Anda bisa 5 atau 6 dan tetap growth sehat, itu artinya bisa. Jadi masing-masing industri nggak bisa bilang berapa persen hutang yang wajar. Kalau saya bilang yang penting dari perusahaan kita itu dibandingkan dengan yang lain itu lebih kuat atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa untuk investasi, berapa untuk dana cadangan? Enggak ada ukurannya, karena masing-masing orang punya strategi ya, buat company ya. Berapa, tidak bisa dibilang mana yang buat cash flow, mana yang buat investasi, karena itu tidak selalu berhubungan. Jadi masing-masing perusahaan sangat berbeda, masing-masing perusahaan perlu melakukan, kayak saya di jalan tol,
itu memang normalnya 30-70, tapi saya punya headroom lebih untuk apa? Kalau nanti ada orang mau jual jalan tol, saya mesti punya dengan cara kayak gimana? Dan saya harus nyiapin kan, tidak semata-mata, karena kadang-kadang kalau begitu ada orang mau jual jalan tol itu butuh waktunya cuma 3 bulan. Jadi kalau Anda baru mau proses headroom untuk investment ya nggak bisa. Jadi pertama udah bilang ke bank kita mau coba kayak gini. Jadi menyiapkan untuk investment itu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi itu yang saya bisa jawab. Oke, terima kasih Pak Bulus. Nah, kembali lagi kita berbincang-bincang, Pak. Ini ada di Herlin Pranowo, dia berkenalan dengan Bapak di 4 Dimension GMS, Pak. Betul sekali, kita harus memiliki can do attitude dan percaya musim akan berganti. No question. Oh, nanti yang nulis aja, yang bertanya aja ya, saya jadi bingung nih. Salam Pak dari Herlin Pranowo. Herlin udah pernah dengar saya di 4 Dimension, di mana Anda udah pernah dengar bagaimana rekan-rekan susah itu, kita jangan lupa ya, di dalam bisnis itu juga ada spiritual touch. Karena saya believe antara spiritual dengan bisnis itu nggak bisa digabung, nggak bisa dipisahkan, semua menjadi satu. Jadi kalau kita believe, kamu tahu persis bagaimana memadukan antara spiritual belief dan business belief, dan Anda lakukan dengan can do spirit, itu akan jadi. Karena musim ini akan berganti lah. Jangan sampai 3-4 bulan ini Anda malah rontok gara-gara Anda tidak punya spiritual belief dan business belief. Dan terutama can do spirit ini, can do attitude ini. Ya, core, ancillary, and then new, and then distinctive, dan operational. Jadi ini yang harus dilakukan, organiknya harus dijalankan. Yes, agree banget Pak. Jadi kita betul-betul harus punya can do attitude ya. Jangan anak muda zaman sekarang yang biasanya dikasih tugas atasan atau bos malah bilang, aduh Bu, nggak bisa Bu ngerjain ini, nggak bisa ngerjain ini. Tapi kita harus percaya akan kemampuan diri kita sendiri ya Pak ya. Bahwa kita bisa Kalau anak buah saya nggak ada yang begitu nih. Milenial saya di Astra Digital, semua yang muda rata-rata 24 tahun di Astra Digital saya. Itu nggak ada yang bilang, nggak ada yang gitu, malah dia masih kerjaan, kemudian dia mengasih satu proyek-proyek yang sampai kita mesti ngerem-ngerem. Karena mereka anak muda itu kan ngegas. Jadi kalau yang begitu itu memang nggak pantas gitu ya, jadi anak muda zaman sekarang. Karena Anda terbuka kan, Pak ini ada usulan gini, dia explore sana sini, akibatnya kita yang kalah kabut. Pak setuju nggak ini? Itu adalah milenial sekarang. Dia akan lakukan seperti apa? Yes, betul banget Pak. Nah kemudian ada pertanyaan nih Pak dari Asep kepada Bapak. Langkah untuk mengantisipasi pandemi di bisnis apa Bapak? Nah, saya sarankan set ini nanti ada 1 jam nih, jam 7:30. 7:30. Spesifik pertanyaannya. Di LinkedIn saya satu jam saya akan bicara. Anda bisa lihat di LinkedIn saya. Nanti malam 7:30 saya akan ceritain bagaimana mengantisipasi bisnis itu supaya dari shaking supaya menjadi soaring itu kayak gimana. Karena bisnis nggak bisa dari shaking, harus dari sustaining akan jadi shifting dan akan soaring atau meningkat dengan pesat. Strateginya masing-masing beda. Jadi karena ini waktunya udah tinggal sedikit, mungkin saya sarankan Anda nanti jam 7:30 coba lihat daftar, sekarang masih ada kayaknya sampai jam 5, jadi masih punya untuk nanti malam kita ketemu lagi, Asep, supaya jelas Anda. Oke Pak Paulus Bapak. Pak mungkin ini karena waktunya akan habis, kita akan mungkin closing statement dari Bapak, kira-kira apa Pak pesan buat kami seorang investor, seorang anak-anak muda di tengah COVID-19 ini supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik Pak? Menarik, sekarang justru saya mau closing dengan para investor. Investor ini adalah saatnya. Kembali tadi kalau kita lihat ini pada semua saham lagi turun. Sekarang ini saatnya. Jadi kalau ini saatnya Anda invest, jangan telat. Gitu kan ya. Cuman gimana misalkan saya bilang, Pak, gimana? Apakah kalau saya beli sekarang kalau bisa turun gimana? Lah enggak, kamu siapin. Nah caranya adalah long term. Misalkan saya ajarin yang lalu ya. Saya misalkan mau invest 100 juta. Ya, dalam kondisi untuk berapa? Untuk di dalam sebulan atau 2 bulan mendatang. Contoh karena lagi COVID, Pak saya punya duit 100 juta, jangan langsung di-put sekarang. Anda bilang sampai 2 bulan, bagi setiap minggu pakai 5 trends atau 10 trends, masing-masing 10 juta atau 20 juta di 5 minggu. Kemudian udahlah, hari ini Anda pengen pilih saham apa, ya kan? Saham-saham Anda yang Anda strong, yang gampang sekarang, pilih saham yang price and book ratio-nya di bawah. Karena yang Anda beli kan Anda udah untung. Kalau Anda beli sekarang saham Agrostari misalkan, sekarang naik lagi hari ini. Misalkan itu sudah 0,7 dari price of book value. Jadi Anda beli pun udah untung kan sebetulnya. Karena book value lebih tinggi dari price. Jadi pilih saham-saham itu aja. Kemudian Anda 10 juta hari ini. Udah, pokoknya Anda pilih 5 atau 10 saham.
ya, mau ASI, United Tractors, kemudian AALI gitu kan, yang itu udah beli itu aja beli. Nanti kalau besok naik jangan dijual, biarin. Kalau besok turun beli lagi. Nanti 2 minggu lagi, pokoknya setiap Senin saya beli 10 juta, 10 juta, 10 juta untuk 5 saham. Anda tren sampai nanti 2 bulan. Itu strategi investment yang paling baik. Karena yakin nggak mungkin misalkan dari 42 turun 38, oke, nggak apa-apa, beli lagi. Tapi kan kamu udah tahu 2 bulan ini saya punya 100 juta. Kan kembali, kalau 38 naik 62 lagi, Anda bisa bayangkan duit 100 juta jadi 200 juta itu. Ya kan? Tapi Pak, gimana kalau dari sekarang 42 turun jadi 2000? Ya itu kan kembali, ya 2000. Tapi kan Anda beli at 38, masa 2000 terus gitu kan ya. Kalau Anda masih punya duit, ya beli terus pelan-pelan. Tapi kalau 2000 nanti kembali ke 6000, Anda masih punya di standar harga 3,8. Ini adalah harga yang paling salah satu harga paling. Mungkin bisa turun nggak, lo ditanya, turun nggak ada yang tahu gitu kan ya. Turun tergantung dari penanganan COVID. Tapi kalau sekarang kan COVID sudah mereda di seluruh dunia, di Indonesia udah minggu depan sudah mulai relaksasi. Jadi rasanya sih the bottom-nya paling bottom-nya sudah nggak begitu kayak yang dulu lah. Sayang kalau nggak memanfaatkan sekarang yang lagi naik gitu kan ya. Jadi memanfaatkan Anda sebagai investor akan ketinggalan. Tapi jangan langsung bet on one gitu. Bikin 10 trends gitu kan ya. Mau setiap 2 minggu sekali Anda pokoknya beli at 10 juta, 10 juta, 10 kali 10 minggu atau 20 minggu Anda lakukan gitu. Itu gaya manajemen Warren Buffett. Jadi belilah pada waktu orang mulai panik gitu kan ya. Nanti Anda sell pada waktu orang sudah mulai euforia. Jadi pesan saya itu dari investor. Tapi kalau dari pribadi jangan lupa Anda tolong kunjunginlah di YouTube saya PSBB ini. Anda akan merubah karena hidup ini tidak sekedar soal knowledge sih. Hidup ini soal mindset kita. Bagaimana kita menghadapi masalah ini. Kalau masalah kita itu ini kan akan terjadi terus ya. Kalau kita bisa punya mindset yang bagus, itu akan jadi bagus. Ada yang tanya itu nanti malam di mana? Kamu lihat LinkedIn saya lah. Kalau profesional kan pasti punya LinkedIn. Anda lihat LinkedIn saya belum ganti, itu untuk nanti sore ada di LinkedIn saya. Dan nanti bisa saya ceritain lagi lebih banyak. Itu aja, Bernardus. Oke, terima kasih banyak Pak Paulus Bambang untuk waktunya, dan tentunya kami terima kasih banget buat waktunya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Paulus Bambang supaya bisa lebih lebih mengenal gimana kita strategi-strategi untuk belief, behavior, professionalism, skill, semua ada di PSBB ya Pak ya. Yaitu tingkatannya apa Pak PSBB? Ya, masing-masing tergantung. PSBB 1 peningkatan spiritual berskala besar. PSBB 2 pertanggungjawaban sosial berskala besar. PSBB 3 peningkatan status berskala besar. Yang keempat peningkatan sukses berskala besar. Yang kelima peningkatan sehat berskala besar. Kan begitu aja. Wow, mau status, mau sukses, mau spiritual, mau sosial, komplit ada sampai kelima. Jangan lupa kemis ya. Yang subscribe supaya kemis akan kejutan nanti ada. Kemis saya akan munculkan PSBB 6 ini. Tolong yang segera subscribe. Ini ada 66 orang tadi subscribe dan Anda akan lihat. Jadi jangan tanya apa yang saya udah terangkan YouTube. Sayang waktunya nanya sesuatu yang sebenarnya Anda bisa dengerin sendiri. Tanya sesuatu yang tidak ada di YouTube mestinya. Oke, terima kasih banyak Pak Paulus Bambang buat waktunya. Dan selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan betul-betul bisa membuat kita tambah semangat untuk menjadi pribadi yang baru Pak setelah COVID-19 ini Pak. Ketemu nanti malam dan jangan lupa subscribe YouTube saya supaya nanti ada tambah mantap gitu ya. Oke Pak, sampai jumpa Pak Paulus. Terima kasih banyak Pak Paulus. Mari, terima kasih.